Sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan.
kehadiran-Mu di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, saya undang semua jemaat terjadi di sini. Kita mau sama-sama katakan, kami menyembah kepadamu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, percaya, percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Ku rasakan damai kuasa yang sukacita-Mu Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini.
Haleluya, kami sudah meneduhkan dan menenangkan hati kami ya Tuhan. Dan sekarang kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakin, percaya firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu akan memberikan pengharapan. Firman Tuhan itu yang akan menghapus segenap keraguan dalam hidup kami, sehingga melaluinya iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin bertambah, dan hari lepas hari kami mengalami setiap hari kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar, berkati hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu yang mendengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan. Di minggu yang keempat masih membahas tema yang sama. Kalau tema bulanan kita itu berbicara tentang kasih, love lifted me, kasih yang mengangkat diriku. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah tentu saja kasihnya Tuhan. Sebagaimana kita ketahui di bulan April ini itu berbicara adalah bagaimana karena kasihnya Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Amin. Makanya kenapa kita belajar tentang kasih yang mengangkat diri kita. Artinya kasih Tuhan Yesus itulah yang mengangkat diri kita, yang membawa diri kita yang harusnya kita masuk di dalam jurang kebinasaan. Oleh karena kasihnya Tuhan mengangkat kita, membawa kita kepada kehidupan yang seperti Ia rencanakan. Kalau saudara masih ingat di sepanjang bulan ini itu berbicara tentang kasih yang mengatasi ketakutan, betul? Kasih yang mengatasi kekecewaan. Kalau yang di minggu kita pertama belajar bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang sampai dengan akhirnya. Kenapa? Karena doa mendekati akhir hidupnya pun Tuhan kita Yesus itu masih melayani, masih sabar. Amin. Sabar terhadap Yudas gitu ya saudara. Nah di minggu yang keempat ini kita belajar tentang kasih yang mengatasi keraguan atau love that overcomes doubt. Keraguan. Nah, siapa di sini yang nggak pernah ragu dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Kayaknya sering meragukan ya. Tapi nggak boleh meragukan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila iman kepada Tuhan itu merupakan jembatan yang membawa kita kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Kita telah pelajari ini di bulan yang lalu tentang pentingnya iman sebagai jembatan yang membawa kita kepada mujizat Tuhan. Maka keraguan, nah, kalau iman jembatan yang membawa kita kepada mujizat Tuhan. Kalau keraguan, maka keraguan terhadap firman Tuhan itu menghambat kita untuk mengalami janji Tuhan. Mari kita renungkan, mengapa kita seringkali tidak mengalami janji Tuhan dalam hidup kita? Itu bisa jadi karena kita meragukan janji Tuhan itu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih Kristus merupakan kasih yang mengatasi keraguan dan yang membentangkan masa depan yang baru bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah kasih Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu tidak semua keraguan itu bersikap negatif. Amin saudara. Tidak semua keraguan itu bersifat negatif. Sebagai contoh, kalau ada masuk di dalam WA saudara yang mengatakan selamat, Anda mendapatkan undian sebesar 100 juta rupiah dari Bank Anu, dan silakan saudara menelpon nomor berikut untuk mengkonfirmasinya. Nah itu kalau ada SMS yang kayak gitu tentu saudara harus ragukan, betul nggak saudara? Kenapa? Saudara aja nggak pernah nabung di bank itu, kok bisa tiba-tiba dapat SMS, dapat undian dari bank itu? Kan perlu dipertanyakan saudara. Tentu kita harus meragukan. Saya berulang kali mendapat WA, begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat,
kepada Bapak Pendeta Stephen Adenauer, Gembala MDC, mendapatkan bantuan dari Pemko Tebing Tinggi. Saya bacanya aja udah pasti ragu nih. Nggak akan mungkin Pemko Tebing Tinggi WA saya, pasti yang ada bertelepon, kalau nggak disuruh minta datang, betul? Nah, tentu saja yang seperti ini adalah keraguan yang bersifat positif. Kenapa? Kalau kita percaya kena tipu lah kita, saudara. Jadi tidak semua keraguan itu bersikap negatif. Akan tetapi keraguan terhadap firman Tuhan itu akan menghambat kita dari mengalami janji Tuhan. Saya ulangi, tidak semua keraguan bersikap negatif. Namun keraguan terhadap firman Tuhan akan menghambat kita dari mengalami janji Tuhan. Karena kita meragukan. Dampak negatif daripada keraguan ini disampaikan oleh William Shakespeare, ya. Yang bersangkutan ini seorang sastrawan yang ternama. Dia katakan, our doubts are traitors and make us lose the good we of might win by fearing to attempt. Yang artinya keraguan itu merugikan dan membuat kita kehilangan hal yang baik yang mungkin dapat kita capai. Kenapa? Yaitu karena keraguan membuat kita takut untuk mencoba. Keraguan itu seringkali merugikan. Karena keraguan itu kita kehilangan hal yang baik yang mungkin dapat kita capai. Kenapa? Karena biasanya orang yang ragu takut untuk mencoba. Betul atau tidak sih Bapak Ibu saudara-saudari? Mari kita renungkan dalam hidup kita. Berapa banyak hal yang tidak kita coba karena ada keraguan dalam diri kita. Sehingga mungkin hal-hal yang baik yang harusnya dapat kita capai, hal tersebut tidak dapat kita capai. Dari pentingnya mengatasi keraguan ini, kita bisa belajar dari seorang yang bernama Susan Boyle. Saudara nanti nonton di YouTube-nya. Tadi malam saya nonton, Bu Isina tanya, apa itu nonton? Mau untuk bahan khotbah ya? Ya iyalah, saya bilang. Nanti saudara lihat di YouTube. Menarik ini tentang Susan Boyle, ya. Susan Boyle, ya. Kalau saja penampilan yang sederhana dan usianya yang sudah tidak muda lagi membuatnya ragu. Usianya tahu saudara berapa ketika mengikuti ini? 47 tahun. Siapa di sini 47 tahun? Seperti ibu kita Inang Sinaga. Masuk mengikuti audisi British Got Talent. 47 tahun saudara. Kalau secara penampilan kurang menarik, betul. Saya waktu nonton audisinya luar biasa saudara. Kenapa? Waktu dia datang masuk gitu ya, penonton tuh Pak kayak nggak meyakinkan gitu. Bahkan jurinya aja nggak salah ini mau ikut audisi begitu. Bahkan dia kayaknya dia joget-joget gini, jurinya udahlah. Mungkin jurinya dan penontonnya pada, tapi yang bersangkutan tidak ragu untuk mendaftar, tidak ragu untuk mencoba British Got Talent, saudara. Kalau saja penampilan yang sederhana dan usianya yang sudah tidak mau lagi membuatnya ragu untuk mengikuti British Got Talent, tentu ia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi yang sangat tenar, menjadi penyanyi yang sangat tenar sekarang. Keraguan terhadap hal-hal yang tidak perlu diragukan merupakan sikap yang negatif. Hal itu termasuk keraguan terhadap firman Tuhan. Keraguan terhadap firman Tuhan. Nah, untuk meraih janji Tuhan, sikap yang perlu kita atasi dalam hidup adalah keraguan terhadap Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami janji Tuhan, maka saudara harus bisa mengatasi
keraguan terhadap firman Tuhan. Katakan kanan kiri, jangan ragu bos, bilang. Jangan ragu bos. Jangan ragu sama Tuhan. Ingat, iman itu jembatan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Keraguan itulah yang menghambat saudara untuk mengalami janji-janji Tuhan. Kan betul kan, antara percaya dan keraguan. Keraguan itu bicara kebimbangan. Percaya mengalami janji Tuhan, ragu dan bimbang maka tidak akan mengalami janji Tuhan. Itu yang akan menghalangi untuk kita mengalami janji Tuhan. Nah, hal inilah yang dikemukakan oleh Yesus kepada Thomas yang merasa ragu terhadap pernyataan yang Yesus sudah sampaikan beberapa kali kepada para muridnya, yaitu bahwa ia akan menderita, sengsara, sampai mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau saudara meragukan perkataan Tuhan, saudara bukan orang yang pertama, saudara. Ada yang namanya si Thomas yang ragu, tidak mempercayai perkataan Tuhan. Nah, tentang hal inilah makanya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada seorang muridnya yang bernama Thomas. Kenapa? Karena dia hidup dalam keraguan, ketidakpercayaan. Untuk itu kita akan membaca dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Ya, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-24 firman Tuhan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kalau kita memperhatikan ayat ini, saudara, untuk dapat memahaminya, saudara harus membaca nanti di rumah ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kenapa? Karena di sana kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus, Yesus pertama bangkit itu murid-murid perempuan, ya kan, yang kubur kosong. Yang kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang di Emmaus, ya kan. Yang ketiga, Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain. Itulah yang dicatat di ayat 19 sampai 23. Waktu di situ Tuhan Yesus datang menampakkan dirinya. Tapi waktu di situ si Thomas ini tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Oleh karena itu di ayat 24 ditulis, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ waktu menampakkan diri. Nggak ada si Thomas. Nah, nggak ada ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, ini dia. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya, katanya. Tidak percaya ya. Tuhan Yesus itu telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Tidak percaya. Cucukkan dulu jari bekas paku yang ada di tangannya. Cucukkan jariku di lambungnya, itu yang bekas kalau Yesus disalib itu kan ditombakkan juga lambungnya kan. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Makanya tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau selama ini kita sering meragukan janji Tuhan, bersyukur Anda bukan orang yang pertama. Ada kawan saudara namanya si Thomas. Ada yang pertama kali ragu, bahkan murid Tuhan Yesus, salah seorang dari 12 murid. Ayat yang ke-26, ini dibilang tak percaya.
Ya. 8 hari kemudian, 8 hari setelah peristiwa itu, setelah dia mengatakan itu tadi, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhkanlah jarimu di sini, artinya di tangan tadi, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya mau mengajak saudara membaca kalimat ini ya, sebagai ungkapan iman kita ya. 1, 2, 3 ya. Nah sekarang ini perkataan ini saudara perkatakan untuk diri saudara sendiri. Perkatakan untuk diri saudara sendiri dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3 ya. Belum semangat, katakan kepada diri Anda sendiri lagi. 1, 2, 3 ya. Percayalah, melainkan percayalah. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Thomas menjawab, meresponi, ya Tuhanku dan Allah. Lalu ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Saudara pernah lihat Yesus? Tapi saudara adalah orang yang berbahagia. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun, nah katakan kanan kiri saudara sekarang, berbahagialah. Berbahagialah. Tidak melihat namun percaya. Ya, berbahagia, berbahagia. Berbahagia. Dengan berkata seperti demikian, Yesus mengutarakan kepada Thomas agar Thomas tidak bimbang lagi, tetapi percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Artinya Thomas tidak perlu lagi merasa ragu, namun percaya terhadap apa yang telah Yesus katakan berulang-ulang kepada para muridnya, yaitu bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit dari kematian. Yesus menegaskan kepada Thomas yang tadinya diliputi oleh keraguan-raguan agar apa? Percaya kepadanya. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Pesan yang sama sedang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, yaitu agar kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Amin. Kita perlu percaya bahwa ia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Jangan ragukan. Jangan meragukan Tuhan kita. Janji dan firman-Nya tidak perlu kita ragukan. Amin. Yang setuju katakan amin. Janji dan firman-Nya tidak perlu kita ragukan. Mengapa kita tidak perlu meragukan? Mengapa Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan? Sebab yang pertama, berdasarkan ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, yang pertama dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kenapa kita perlu percaya kepada dirinya? Kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kenapa saudara perlu percaya kepada Tuhan Yesus? Mengandalkan Tuhan Yesus. Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa.
Di dalam kemahakuasaannya, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Dengan kata lain, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saya suka itu mendengar kalimat, ya kan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa tidak ada yang mustahil? Karena Dia pribadi yang berkuasa, pribadi yang maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya, Ia dapat melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Tentang kemahakuasaan Tuhan ini, ya, Blaise Pascal yang lahir tahun 1623 sampai 1662, dia seorang ahli fisika dan matematika dari Prancis. Kalau saudara suka fisika dan matematika, pasti kenal yang bersangkutan, Blaise Pascal. Tapi kalau saudara jurusan sosial pasti nggak kenal. Ya, karyanya yang bernama Francis, ya, kata dalam bahasa Prancis yang dalam bahasa Inggris artinya thought atau pemikiran-pemikiran. Ya, dia berkata apa? The greatest single distinguished feature of the omnipotence of God is that our imagination gets lost when thinking about it. Ciri terutama dari kemahakuasaan Tuhan adalah apa? Imajinasi kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Kalau saudara tidak sanggup memikirkannya, itulah Tuhan. Kalau saudara masih sanggup memikirkannya, itu bukan Tuhan, itu manusia, ya kan saudara? Amin. Tuhan adalah sesuatu yang saudara tidak bisa bayangkan. Pascal berkata bahwa sedemikian besarnya kuasa Tuhan sehingga akal kita itu tidak mampu untuk mencernanya. Kalau ilmuwan secerdas Blaise Pascal yang penemuan-penemuannya dalam bidang fisika dan matematika telah bermanfaat sampai pada masa kini berkata bahwa kemahakuasaan Allah melampaui kemampuan akal manusia untuk memikirkannya, maka hal itu menunjukkan bahwa memang Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang maha kuasa. Saudara, apakah yang membedakan antara Tuhan dan manusia? Yang membedakan Tuhan dengan manusia ada jurang yang sangat dalam, yaitu karena manusia pasti tunduk pada hukum-hukum alam. Kalau Tuhan tidak tunduk pada hukum-hukum alam. Sebagai contoh, manusia itu tunduk dan takluk pada yang namanya dimensi ruang. Sebagai contoh, Pak Damanik yang hadir bersama dengan kita, yang saat ini sedang berada di gedung ini bersama dengan kita, di saat yang sama dia tidak bisa hadir di Irian. Betul tidak Bapak Ibu? Kenapa? Dia dibatasi oleh dimensi ruang. Amin saudara. Pak Damanik yang saat ini sedang ada bersama-sama dengan kita tidak akan mungkin di saat yang sama juga sedang berada di Jakarta. Betul? Betul tidak Bapak Ibu? Kenapa? Ya karena manusia terbatas. Dia sedang berada di sini, jadi tidak akan mungkin ada di sana. Betul? Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan hadir saat ini ibadah di GBI Lembang, di GKPB Lembang, di GKPB Bandung. Tuhan yang sama saat ini sedang hadir di GKPB MDC Tebing Tinggi. Amin. Itulah Tuhan yang tidak dibatasi oleh hukum-hukum alam. Manusia tunduk dan takluk pada hukum alam, tetapi Tuhan tidak. Hal yang sama, yang seperti itulah yang terjadi, seperti yang dicatat di ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, dikatakan apa? Yesus datang dan ia berdiri. Anda bisa masuk ke ruangan ini kalau saya kunci semuanya? Kenapa?
Karena Anda makhluk yang terbatas. Anda tuh lupalah hukum-hukum alam. Kalau besi terlalu tebal, Anda nggak bisa bongkar kan? Kalau saya kunci pintu ini semua, mau dari mana Anda masuk ke dalam ruangan ini? Tetapi di sini dikatakan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus itu datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, ia hadir di situ. Itu menunjukkan kuasa Tuhan. Amin. Itulah menunjukkan kebesaran kuasanya, bahwa ia tidak tunduk dan takluk kepada yang namanya hukum-hukum alam. Amin. Ia bisa hadir dimanapun ia mau. Ia bisa melakukan apapun yang ia kehendaki. Itulah pribadi yang maha kuasa. Saudara sulit membayangkan dengan akal kan? Ya iya. Coba saudara saya taruh di luar, Anda mau masuk ke dalam ruangan ini, saudara bingung mau masuknya kalau saya kunci semua. Betul. Tapi Tuhan mampu hadir. Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Ia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita terbatas. Rolin yang saat ini hadir di sini tidak mungkin di saat yang sama bisa hadir di rumahnya sana. Nggak mungkin. Betul saudara? Tapi Tuhan maha hadir. Betul? Dimanapun dia bisa hadir. Itulah kebesaran kuasa Tuhan. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kalau engkau merasa hidupmu sekarang sedang berada dalam kungkungan persoalan, engkau merasa tidak ada lagi jalan keluar, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah, kenapa? Karena kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Betul? Amin saudara? Kalau dia pribadi yang maha kuasa, maka tidak ada yang sukar bagi dia untuk menolong saudara. Amin. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Mengapa ia dapat dipercaya? Kalau yang pertama tadi karena dia adalah pribadi yang maha kuasa, ia bisa hadir dimanapun, ia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dapat dibatasi oleh permasalahan persoalan apapun. Yang kedua, ya, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya sebab dia adalah pribadi yang maha setia. Katakan kanan kiri saudara, dia adalah pribadi yang maha setia. Tentang kesetiaan Tuhan ini, bahkan nama Tuhan itu adalah yang disebut juga yang setia. Sebagai contoh dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima, di sana dikatakan Yesus Kristus saksi yang setia. Kemudian juga di Wahyu 19 ayat 11, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Nama Tuhan, karakter Tuhan yang lainnya adalah ia setia. Amin saudara-saudara. Tuhan itu setia. Nah, kesetiaan Tuhan Yesus itu terlihat melalui apa? Kesediaannya dalam menerima para muridnya yang telah bersikap tidak setia terhadap dirinya. Bayangkan ini saudara, Tuhan kita itu luar biasa saudara. Dia adalah pribadi yang setia. Karena kesetiaannya itu, dia bersedia menerima para muridnya yang telah bersikap tidak setia terhadap dirinya. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang tidak setia kepada Anda, apa yang Anda lakukan? Pak, saya memaafkan. Allah bohong, nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau saudara jujur pasti saudara apa? Marah, betul? Sebagai contoh aja nih ya, misalnya contoh gini ya. Aku lagi kesusahan, pinjamlah uangmu 200.000 aja. Nanti akhir bulan aku gajian, aku balikkan. Saudara karena kasihan, karena kawan, saudara kasih 200.000. Akhir bulan, saudara tanya,
Mana bayarlah utangmu, udah gajian. Ah, nggak ada uangku, tunggulah seminggu lagi. Setia orang seperti ini? Setia terhadap janjinya? Tidak setia. Apakah saudara senang? Oh senang, gak apa-apa, lanjutin aja. Gak mungkin saudara, gak mungkin. Saudara bohong, yang ada apa? Saudara seminggu lagi mulai bertanya. Udah lewat loh, katamu seminggu. Mana bayarlah? Seminggu lagi ya, seminggu lagi ya. Tolong kali. Mulai gigi masuk 1, kan gitu kan. Belum gigi belum kencang, masuk gigi 1. 2 minggu, seminggu lagi. Saudara datang. Kamu ini gimana? Katanya seminggu. Ini udah lewat seminggu, mana? 2 minggu lagi. Saudara mulai masuk gigi 3, saudara. Saudara pasti jengkelnya bukan main, betul? Betul tidak saudara? Kalau nggak betul saya minta uang saudara 200.000, saya minta nyari, saya ambil, kalau saya balikan. Nggak mungkin saudara. Pasti saudara kesal dengan orang yang tidak setia, betul? Nah yang menarik Tuhan Yesus ini, karena ia memang adalah pribadi yang setia. Di dalam kesetiaannya itu ia menerima bahkan orang-orang yang tidak setia. Kalau kita tadi ya, kalau ada orang yang kayak gini, besok-besok mau minjam uang lagi, ada pun uang kita, apa jawaban kita? Ah? Enak aja kau, yang kemarin yang gak mau bayar, gak mau. Gak mungkin saudara, iya saya kasih lagi ya. Gak mungkin saudara, gak mungkin. Pasti saudara tidak akan suka dengan orang yang tidak setia, betul? Tapi yang menariknya Tuhan Yesus di dalam kesetiaan itu ya bersedia menerima bahkan orang-orang yang tidak setia kepadanya. Inilah yang membedakan antara Tuhan dengan manusia. Kenapa? Kalau kita membaca Alkitab dari keempat Injil, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, waktu itu sedang berdoa dan datang pasukan Romawi hendak menangkap dan membawa Yesus, apa yang dilakukan oleh para murid? Sebagaimana yang dicatat dalam Markus 14 ayat 50, di sana dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan bayangin saudara, kalau saudara gitu ya, ayo kita sama-sama semua. Iya ayo. Tiba saudara yang ketangkap, yang lain melarikan diri. Bagaimana perasaan saudara? Memang dasar pengkhianat sama itu. Saudara begitu berkata. Atau saudara jangan-jangan gak mau lagi saya berteman dengan dia. Kenapa? Iya tiba saya kena masalah, kabur dia, melarikan diri. Para murid kabur waktu Yesus ditangkap. Mereka semua meninggalkan dia dan melarikan diri. Padahal kalau kita baca di Matius 26 ayat 35, waktu itu sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, waktu mereka sedang mengadakan perjamuan kasih, manis sekali perkataan para muridnya. Apa perkataan? Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tapi kenyataannya apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi saudara? Kabur, melarikan diri. Makanya memang manis juga perkataannya saudara ya, para muridnya ya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Iya enggak kah, kami akan mati bersama dengan engkau. Kenyataannya apa? Murid itu kabur. Aduh, luar biasa saudara. Bahkan saudara, waktu Tuhan Yesus ada di kampung Betania, beberapa hari sebelum terjadi peristiwa penangkapan dan penyalipannya, ini Thomas Didimus yang sedang kita bahas juga. Dalam Yohanes 11 ayat 16 berkata demikian. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga. Untuk apa? Mati bersama-sama dengan dia. Ini seperti lagu saudara.
manis di bibir. Saudara, ini orang-orang yang tidak setia, saudara. Yang perkataannya berkata, mari kita juga pergi mati bersama-sama dengan dia. Tetapi pada kenyataannya ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka semua kabur. Mereka semua meninggalkan Tuhan Yesus dan melarikan diri. Kalau Anda yang jadi Tuhan Yesus, Anda mencari orang-orang yang seperti ini lagi? Pertanyaan saya, Anda mencari orang-orang yang seperti ini lagi? Halo? Halo? Saudara cari atau saudara tinggalkan? Yang jujur. Jangan jawaban eceh-eceh, jawaban yang jujur. Pasti kita umumnya manusia akan apa? Meninggalkan. Tetapi Tuhan Yesus, itulah yang membedakan Tuhan dengan manusia. Dia adalah pribadi yang setia. Di dalam kesetiaannya itu, ia bersedia untuk datang kepada orang-orang yang tidak setia ini, Bapak Ibu. Itulah luar biasanya pribadi Tuhan. Dia datang kepada orang-orang, pada para murid yang tidak setia ini. Karena apa? Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena dirinya adalah pribadi yang setia. Karena itu ia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa ia adalah pribadi yang setia. Di dalam kesetiaannya itu, ia bersedia datang kembali kepada para murid-muridnya yang tidak setia itu. Karena Tuhan itu, dia adalah setia. Oleh karena itu tadi di awal kenapa katanya namanya adalah disebutkan yang setia. Yang setia. Setia, setia, setia. Tuhan Yesus setia. Saudara coba bayangkan di pikiran saudara. Kalau sama orang-orang yang tidak setia aja, Tuhan Yesus di dalam kesetiaannya bersedia mendatangi orang-orang tersebut. Apalagi kepada kita yang setia, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin. Adakah Tuhan menunda-nunda waktu untuk tidak datang kepada kita? Tidak, saudara. Karena itu saya suka lagu yang berkata, Tuhan Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita. Terus gimana katanya? Dalam segala dukaku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang mendera, Tuhan Yesus setia. Tuhan itu adalah pribadi yang setia, Bapak Ibu. Tuhan Yesus setia. Nah, saya mengajak saudara untuk belajar tentang kesetiaan. Sebagaimana kesetiaan yang dilakukan oleh seorang ayah yang bernama Samuel kepada anaknya yang bernama Arman. Yang saat itu pada waktu cerita ini adalah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di Armenia, di kota Spintak ya. Nah, saya mengajak saudara untuk menonton video klip ini, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, waktu itu terjadi seperti yang saudara lihat video klip ini, gempa yang sangat dahsyat di kota di negara Armenia, di kota Spintak ya. Gempa tersebut itu katanya tadi di situ seperti kekuatan bom atom di kota Hiroshima. Anda bayangkan itu ya, yang meluluhlantahkan Jepang, yang menyerah pada perang dunia itu ya. Kekuatan gempanya itu seperti itu, saudara. Tidak heran sampai puluhan ribu orang meninggal, ratusan ribu orang lumpuh, banyak gedung-gedung yang hancur. Nah, yang menarik saudara, pada waktu kejadian ini seorang ayah yang bernama Samuel dan anaknya saat itu yang bernama Arman sedang berada di sekolah. Usia anaknya itu 7 tahun. Saat terjadi gempa ini,
Ya. Saat terjadi gempa ini, si Arman itu sedang bersekolah. Dan gedung di mana Arman tadi, si anak yang berusia 7 tahun tadi, juga mengalami keruntuhan, saudara. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi orang tua. Ketika keadaan seperti itu, Anda mendatangi tempat di mana Anda bersekolah dan gedungnya runtuh. Apa yang menjadi perasaan Anda? Saya aja baru nonton videonya udah sedih ya. Kalau anak saya yang ada di, nggak tahu saya mau berkata. Nah, ketika keadaan itu terjadi, kejadian itu terjadi, gedung sekolahnya itu sudah runtuh. Apa yang dilakukan oleh Samuel, ayah daripada si anak Arman tadi yang bocah berusia 7 tahun tadi? Dia dengan tangannya sendiri menggali reruntuhan gedung sekolah tersebut. 3 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam, dia terus menggali reruntuhan gedung tempat di mana anaknya bersekolah tadi yang sudah runtuh. Melihat hal itu, orang-orang tua, rekan-rekan orang tua yang lain juga mengikuti apa yang dilakukan si Samuel tadi. Sehingga 36 jam. Berapa berarti saudara kalau 36 jam? 1 hari setengah. 1 hari full 24 jam, 1 hari setengah. 1 hari setengah, ya. Setelah 1 hari setengah menggali, mengangkat reruntuhan itu, saudara, dengan tidak menyerah. Mendadak ia mendengar suara dari reruntuhan itu yang berkata, "Tolong, tolong." Mendengar suara itu, Samuel dan orang tua yang lain begitu bersemangat. Akhirnya setelah 2 jam, saudara, berhasil. Di sana ditemukan si Arman beserta dengan anak-anak sekolah lain masih selamat. Kenapa? Karena masih ada dinding yang menahan mereka bersembunyi di bawahnya. Masih ada. Waktu si bocah tadi diangkat oleh sang ayah Samuel tadi, si bocah sambil memeluk ayahnya berkata, "Papa, Papa, aku percaya engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Tadi ku bilang sama kawanku, kalian jangan takut, kalian jangan khawatir. Papaku itu pasti datang mencari aku. Papaku itu tidak pernah mengingkari janjinya. Ia telah berjanji kalau ia akan selalu ada di sana untuk menolong aku di dalam segala keadaan." Luar biasa, saudara. Luar biasa. Si Arman tersebut, saudara, begitu mempercayai pribadi bapaknya, ayahnya. Sehingga kenapa? Kenapa akhirnya sang anak tetap bisa bertahan hidup 36 jam di dalam reruntuhan itu? Karena ada pengharapan dalam dirinya. Pengharapannya apa? Bahwa ayahnya itu pasti datang mencari dia. Bahwa ayahnya itu pasti tidak akan pernah meninggalkan dia. Bahwa ayahnya itu pasti akan menepati janjinya. Itu yang memberikan pengharapan si anak tadi. Bahkan dia berkata kepada teman-temannya, "Jangan takut, jangan takut, papaku pasti datang mencari aku." Ini kisah yang sangat inspiratif, saudara. Kalau bapak di dunia saja begitu setia, amin, apalagi bapak kita di sorga. Amin, Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau Bapa yang di dunia saja adalah Bapa yang setia, apalagi Bapa kita di sorga. Amin. Dia adalah pribadi yang jauh lebih setia, Bapak Ibu. Pribadi yang dapat diandalkan. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada Thomas. Ya. Dia tetap mendatangi Thomas. Dan yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya sebab dia adalah pribadi yang maha pengasih. Yang pertama, kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Kenapa kita tidak perlu meragukan dia? Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Ia tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Yang kedua, karena dia adalah pribadi yang setia.
Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan orang-orang yang tidak setia, murid-murid yang tidak setia, Tuhan Yesus tetap bersedia datang menemui mereka. Itulah Tuhan kita. Amin. Dan yang ketiga, kenapa Yesus adalah pribadi yang dapat kita percaya, dapat kita andalkan? Karena dia adalah pribadi yang maha pengasih. Di dalam kasihnya tersebut, ia bersedia menjumpai Thomas untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit dari kematian seperti yang telah ia janjikan. Bukan itu saja, dengan cara demikian, dengan melalui kehadiran Tuhan Yesus di dalam kasihnya, Yesus membentangkan masa depan yang baru bagi muridnya ini. Thomas itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, lewat perjumpaan Kristus Yesus yang menampakkan diri kepadanya dari yang semula ragu, ya, Thomas itu menjadi tokoh sejarah dalam pemberitaan Injil di abad yang pertama. Ingat saudara ini ya, tentang Thomas ini, dari seorang yang peragu, yang tidak percaya, menjadi seorang tokoh sejarah dalam pemberitaan Injil di abad pertama. Masa depan yang baru tersebut antara lain dapat kita lihat dalam jejak-jejak sejarah tentang kehidupan Thomas melalui gereja yang namanya Mar Thoma di India. Kalau saudara ke India, ada gerejanya ini. Kalau saudara nggak ada uang mau ke India, lewat Google aja saudara ya, lewat YouTube. Saudara cari gereja Mar Thoma di India. Ini gerejanya saudara. Tuh. Nah, ini pemimpin gereja Mar Thoma, ya. Gereja Mar Thoma itu adalah gereja yang dirintis oleh Rasul Thomas yang tiba di Kerala, India pada abad pertama di tahun 52 Masehi. Ini gereja yang dirintis oleh orang yang mantan tidak percaya tadi saudara, ya. Thomas memberitakan Injil dan merintis jemaat. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke Milapor, Midras dan mati syahid di sana. Ya. Nah, gereja Mar Thoma ini menyebar ke Timur Tengah, Malaysia dan Singapura, dan saat ini memiliki 1 juta jemaat. Nah, keberadaan dari gereja Mar Thoma ini yang menurut sejarah dirintis oleh Rasul Thomas ini, Bapak Ibu, menunjukkan besarnya kasih Kristus kepada muridnya, termasuk dalam hal ini yaitu kepada Thomas. Thomas yang semula tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, menjadi percaya, seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Bapak Ibu Saudara-saudari, kasihnya itu menjamin bahwa ia pasti memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dalam kasihnya Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Kuasanya menjamin bahwa apapun yang ia rencanakan pasti ia sanggup wujudkan. Kenapa? Karena kesetiaannya menjamin bahwa ia tidak akan pernah melupakan rencananya bagi diri kita. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Tuhan itu, Yesus itu adalah pribadi yang kasihnya tidak terbatas. Tuhan Yesus adalah pribadi yang kesetiaannya tidak terbatas. Amin. Jadi saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, atau yang nanti di kemudian hari saudara akan hadapi, jangan ragukan kuasa Tuhan. Amin. Jangan ragukan pribadi Tuhan. Mengapa? Seperti yang kita pelajari hari ini. Di dalam kasihnya Tuhan datang kepada Thomas untuk menunjukkan bahwa ialah pribadi yang kuasanya tidak terbatas, yang kemudian bahwa ialah pribadi yang setia, yang kemudian di dalam kasihnya ia pasti merencanakan sesuatu yang baik. Sehingga dengan demikian kita dapat berkata, love lifted me. Love lifted me. Kasih Kristus itulah yang mengangkat diriku dari jurang kebimbangan dan menjejakkan kakiku pada bukit batu yang teguh, yaitu janji dan firman-Nya yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya.
kasih Tuhan, kasih yang mengatasi keraguan. Nah saudara, sebelum saya tutup dalam khotbah, saya ingin kita membaca ini saudara, firman Tuhan ini. Ini menjadi pengingat bagi kita semua ya. Kalau di kemudian hari Anda mendapati persoalan, Anda mendapati kesukaran, Anda mendapati tantangan yang pada akhirnya membuat saudara ragu, saudara bimbang, saudara takut, saudara khawatir terhadap masalah, terhadap kesukaran, terhadap tantangan tersebut, saya ingin saudara untuk membaca firman Tuhan ini. Bersama dengan saya, kita mau katakan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ayatnya yang ke-27. Kita mau ngajak bersama-sama, katakan ini kepada diri Anda nanti di saat apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saya ingin mengajak saudara membaca ini dan mengatakan ayat ini kepada diri Anda sendiri. 1, 2, 3, ya. Jangan kurang bersemangat, katakan dengan keras kepada dirimu. 1, 2, 3, ya. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ketika engkau mulai meragukan pribadi Tuhan, seperti yang terjadi pada Thomas, biar firman Tuhan ini mengingatkan saudara, untuk saudara, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Mengapa? Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat menutup dirinya. Tidak ada satu pintu pun yang tidak dapat dibuka oleh Tuhan. Amin saudara. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasanya. Itulah yang membedakan Tuhan kita dengan pribadi kita. Yang kemudian, mengapa kita dapat mempercayai dia? Karena dia adalah pribadi yang setia. Amin. Amin saudara. Namanya adalah yang setia. Dia adalah pribadi yang setia. Kalau manusia, jangan saudara andalkan, gak ada manusia yang setia. Hanya Tuhan, pribadi yang setia. Amin. Walaupun murid-muridnya meninggalkan, tapi Tuhan, karena dia adalah pribadi yang setia, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ia bersedia datang kepada para muridnya tersebut. Itulah yang menjadi harapan kita. Jangan sikit-sikit saudara ketika menghadapi kesukaran, saudara bilang, ah gimana ya Tuhan ini. Langsung saudara berkata, ah gak bisa diandalkan Tuhan. Jangan saudara. Amin. Tuhan adalah pribadi yang setia. Yang ketiga, Tuhan adalah pribadi yang maha pengasih. Di dalam kasihnya Tuhan pasti memberikan rencana yang terbaik bagi orang-orang, bagi umat-umatnya. Amin. Anda bisa melihat bagaimana paradigma kehidupan dari seorang yang bernama Thomas, dari seorang yang tidak percaya. Oleh karena kasihnya, Tuhan ubah menjadi tokoh sejarah yang sangat penting. Amin. Akan merintis daripada gereja Martoma. Itulah Tuhan kita, pribadi yang dapat diandalkan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar bagaimana kasih-Mu itu mengatasi keraguan. Keraguan dalam diri seorang murid-Mu yang bernama Thomas, yang meragukan perkataan-Mu, yang meragukan firman-Mu Tuhan. Tetapi Engkau di dalam kasih-Mu, Engkau menunjukkan bahwa Engkaulah sumber kepercayaannya. Bahwa Tuhan, Engkau di dalam kasih-Mu menampakkan diri-Mu di dalam besarnya kuasa-Mu Tuhan, untuk meyakinkan dirinya. Kami mau percaya juga Tuhan, pribadi-Mu adalah pribadi yang berkuasa, yang jauh melebihi setiap kesukaran, tantangan, persoalan, perjalanan kehidupan kami. Engkau jauh lebih besar Tuhan. Kalau kami dapat dibatasi oleh berbagai hukum alam karena kami manusia terbatas, tetapi Engkau Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Pikiran kami tidak dapat membayangkan, tidak mampu memikirkan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Betapa ajaibnya kuasa-Mu Tuhan. Kami juga belajar bahwa Engkau adalah pribadi yang setia kepada orang-orang yang tidak setia, kepada orang-orang yang meninggalkan Engkau, pada pribadi-pribadi yang meninggalkan Engkau, yang melarikan diri ya Tuhan. Engkau tetap setia kepada mereka.
Kalau Engkau begitu setia dalam kehidupan para murid, kami percaya juga Engkau setia dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau adalah pribadi yang setia, yang tidak dapat menyangkali dirimu, karena dirimu adalah pribadi yang setia. Biar di dalam segala kehidupan kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah kami yang setia. Kami belajar juga Tuhan, bahwa di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau adalah pribadi yang maha pengasih ya Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau menunjukkan suatu tujuan hidup yang baru. Kami juga rindu Tuhan untuk mengalami itu semua dalam hidup kami. Memiliki rencana tujuan hidup yang baru ya Tuhan. Bukan hanya sekedar kehidupan kami saat ini saja Tuhan, hanya untuk makan, minum, mati. Tapi kami mau Tuhan, hidup kami memiliki makna, memiliki satu tujuan yang berbeda ya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hidup kami Tuhan mau Tuhan memberi dampak, bermuara, bermakna Tuhan. Bukan hanya sekedar kami hidup lalu kami meninggalkan dunia ini begitu saja ya Tuhan. Kami mau seperti Thomas yang mengalami mujizat-mujizat, mengalami tujuan hidup yang baru, mengalami purpose kehidupan yang baru ya Tuhan. Kami rindu itu terjadi bagi hidup kami Tuhan. Kalau kami hari-hari ini dalam keraguan, kebimbangan, Tuhan Yesus datanglah kepada kami. Tuhan Yesus hampiri kami ya Tuhan, supaya kami boleh melihat, supaya kami boleh percaya dengan sungguh lagi bahwa Engkau memang benar-benar pribadi yang berkuasa, pribadi yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu adalah kasih yang sejati. Kami belajar di sepanjang bulan ini bahwa di dalam kasih-Mu Engkau mengatasi setiap ketakutan, di dalam kasih-Mu Engkau mengatasi kekecewaan, di dalam kasih-Mu Engkau mengatasi setiap keraguan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau merupakan jaminan, Engkau merupakan pengharapan di dalam hidup kami ya Tuhan, untuk memandang segala sesuatu. Bersama-Mu ya Tuhan, kami akan lewati setiap perkara. Bersama-Mu ya Tuhan, kami akan mampu melewati setiap musim kehidupan, mau itu masa sukar, masa yang senang, bahkan masa yang kering. Kami dapat lewati semua ya Tuhan, karena bersama dengan Engkau, pribadi yang berkuasa, pribadi yang setia, pribadi yang maha pengasih dalam hidup kami. Kau buktikan kasih-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu, bukan hanya sekedar perkataan, tapi nyata dalam tindakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur karena kasih-Mu yang mengangkat diri kami, kasih-Mu yang membawa diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin.